Shalom, selamat hari Minggu, keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Apa kabar semuanya? Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kiranya damai sukacita dari Allah Bapa selalu ada dalam hati kita semua. Hari ini kita akan beribadah bersama, di mana ibadah kita siang ini akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Stanley Tahapari, di mana hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang iman. Seperti ada tertulis dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
setia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa di kebaktian online. Nah, hari ini saya akan berkisar iman. Kalau berbicara tentang iman, kita sedang berbicara tentang alamnya Tuhan, alam rohani. Berbicara tentang iman, kita berbicara mengenai benih yang diinjeksikan Tuhan atas kehidupan kita. Bicara tentang iman, berbicara mengenai mengubah yang mustahil menjadi hal biasa, mengenai mengubah hal supra alami menjadi alami, mengubah hal yang abstrak tidak kelihatan menjadi konkret, hal yang nyata. Iman berbicara tentang bahan pokok dari pikiran kita, dari perkataan, tindakan, proses kehidupan, serta pencapaian kita. Tapi sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan itu nyata. Di dalam kondisi apapun, situasi negara ini, dalam kondisi situasi kami masing-masing, kami cuma tahu Bapa kami yang di sorga sedang pegang kendali. Oleh sebab itu hari ini biar kami belajar firman Tuhan, dan kami makin dibukakan banyak hal yang kami berubah oleh karena pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Ya, tentang iman, saya berbicara mengenai hal-hal yang prinsip. Apa itu prinsip? Prinsip adalah dasar atau asas mengenai kebenaran. Jadi hal ini saya akan berbicara mengenai ada 3 hal yang bertumbuh bersama, sejalan, sinkron, berbanding lurus, saling mempengaruhi dengan iman kita. Yaitu hal yang pertama, mari sama-sama kita buka dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Yang pertama yang sejalan dengan iman kita adalah hati nurani. Di sini di kitab 1 Timotius dan 2 Timotius, Paulus beberapa kali menyinggung tentang Paulus menyandingkan bagi Timotius iman dan hati nurani yang murni. Ternyata iman bisa kandas karena dipengaruhi oleh hati nurani yang murni, yang ditolak oleh banyak orang, beberapa orang. Nah, arti dari kata menolak berarti adalah membuang. Artinya kita lagi membuang barang yang kita tidak sukai atau kita anggap tidak berharga. Berarti kalau mereka menolak, berarti mereka membuang hati nurani yang murni, menganggap hati nurani yang murni tidak berharga lagi. Arti kedua daripada menolak adalah menyingkirkan. Apa itu menyingkirkan? Tidak perlu dan anggap tidak penting. Berarti hati nurani bagi mereka itu tidak perlu lagi bagi mereka dan tidak penting. Arti berikutnya menolak adalah mendorong pergi. Berarti hati nurani tidak diharapkan oleh mereka dan tidak diinginkan lagi. Nah, kita berbicara hati nurani. Apa sih hati nurani? Hati nurani merupakan bagian daripada roh kita. Di dalam roh kita ada 3 bagian. Intuisi, hati nurani, dan persekutuan. Intuisi, hati nurani, dan persekutuan. Nah, hati nurani bagian dari roh atau batinia kita yang menilai tentang salah atau benar. Termasuk kita adil atau kita jujur apa tidak. Jadi hati nurani merupakan kemampuan di dalam kita yang memutuskan apakah tindakan dan kasih kita sedang taat atau melanggar hukum. Jika melanggar hukum, langsung saja hati nurani kita akan menuduh atau menghakimi kita. Contohnya, mari sama-sama kita buka dalam Roma 2 ayat 15. Roma 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Iya, itu contohnya hati nurani mereka menuduh mereka. Nah, contoh yang kedua adalah, masih ingatkah Bapak Ibu Saudara,
mengenai respon Tuhan Yesus terhadap kasus yang dibawa oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, wanita yang ketangkap basah berzina. Mereka menempatkan wanita itu di tengah-tengah, lapor pada Tuhan Yesus, dan reaksi Tuhan Yesus adalah membungkuk, menulis di tanah dengan jarinya. Mereka berkata bahwa menurut hukum Taurat oleh Musa, wanita seperti ini layak dirajam batu, dilempar batu. Apa reaksimu, Rabi, guru? Tuhan Yesus diam saja. Tapi karena mereka menanyakan hal itu ulang-ulang, akhirnya Tuhan Yesus bangkit berdiri dan Tuhan Yesus mengatakan bagi mereka, jika di antara kamu ada yang tidak berdosa, dialah orang yang pertama melempar wanita tersebut dengan batu. Kemudian Tuhan Yesus membungkuk, menulis lagi dengan jarinya. Ternyata kemudian satu demi satu mereka pergi. Mulai dari yang tertua, terus menerus, akhirnya singkat cerita, semua telah pergi, tinggal Tuhan Yesus dengan perempuan itu saja. Mereka pergi karena hati nurani mereka menuduh mereka masih berdosa. Nah, hati nurani yang murni atau suci itu penting karena merupakan syarat untuk seorang diaken. Mari sama-sama kita lihat dalam 1 Timotius 3 ayat 8 dan 9. 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 9. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang murni. Hati nurani juga sangat penting dan merupakan syarat bagi orang yang melayani Tuhan. Itu ada di dalam 2 Timotius 1 ayat 3a. Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Hati nurani merupakan syarat bagi seorang diaken, merupakan syarat untuk kita melayani Tuhan. Yang ketiga, hati nurani merupakan syarat kita untuk menghadap Tuhan atau beribadah pada Tuhan. Mari sama-sama kita lihat dalam Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Bapa sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Ibrani 10 ayat 22 katakan, Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati nurani. Nah, bagaimana sekarang menjaga hati nurani kita yang murni supaya tidak kandas? Menjaga hati nurani kita suci supaya iman kita tidak kandas. Yang pertama saya sarankan, lakukan kebenaran sejati. Lakukanlah kebenaran sejati. Bagaimana? Temukan kebenaran praktis di dalam firman Tuhan, lalu praktekkan itu. Jadikan firman Tuhan jauh lebih penting daripada perkataan manusia. Yang kedua, bangunlah kebiasaan yang baik. Contohnya, kebiasaan seperti zaman sekarang, masa sekarang ini. Biasakan hidup bersih, hidup yang teratur, hidup yang jujur, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menjaga hati nurani, langkah berikutnya adalah taat pada hukum atau peraturan. Suatu kali seorang anak yang saya bina di kota Yogyakarta waktu itu, dia naik sepeda motor melewati perempatan atau persimpangan di antara Mall Galeria kalau nggak salah dengan Rumah Sakit Bethesda di Jogja. Dari jauh dia lihat hijau, lampunya hijau, traffic light-nya lampu hijau, kemudian mulai dekat kuning, dan semakin dia dekat merah. Tapi karena dia dengan kecepatan tertentu, dia bablas aja, terabas aja tuh, terobos aja lampu merah itu, dan dia berjalan. Tidak ada kecelakaan memang, dia tidak ditangkap polisi dan sebagainya. Tapi setelah dia melintasi agak lama, dia mulai berpikir, saya telah berbuat salah, ini tidak benar bagi saya. Kemudian dia putuskan untuk kembali ke kantor polisi terdekat di persimpangan tersebut. Dia katakan bahwa, Pak, saya minta maaf Pak, saya tadi bersalah, saya telah menerobos lampu merah. Polisi kaget,
dan juga bingung karena anak ini begitu jujurnya. Lalu ada orang-orang ketawa, tapi saya katakan bagi anak itu bahwa, hei, kamu hebat, kamu sedang menajamkan, melatih hati nuranimu, menjaga hati nuranimu tetap murni dan suci. Kamu tidak langgar peraturan. Kalau langgar peraturan, menumpulkan hati nuranimu. Satu kali juga waktu saya ada di kota Magelang, setelah berpisah, berapa anak muda mau naik motor, keluar dari kompleks perumahan, tidak jauh memang, mereka tidak pakai helmet. Saya bilang stop, kamu kurang, kamu harus pakai helmet. Mereka bilang nggak usah pak, kan dekat saja, nggak ada polisi. Saya katakan tidak peduli ada polisi atau tidak, kamu pakai helmet, kamu memenuhi aturan, melakukan aturan ini, taat pada aturan, karena kamu sedang menajamkan hati nuranimu. Jangan tumpulkan itu dengan melanggar peraturan. Yang keempat, bagaimana menjaga hati nurani kita tiap hari adalah dengan tidak melanggar self-warning. Tidak melanggar self-warning. Ada alarm dalam diri kita. Bip, 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 bip. Yaitu waktu kita mau berbuat suatu kesalahan, berpikir, berkata, atau merasakan sesuatu yang salah. Tiba-tiba ada alarm. Bip, bip, bip itu. Jangan pernah langgar alarm itu. Kalau kita akan langgar, biasakan diri langgar, kita akan kebal. Kalau sudah kebal, kita akan bebal. Nah, arti kata bebal adalah kapalan. Seperti kulit yang kapal, yang menebal itu. Tidak akan sakit lagi. Dia apa-apakan juga tidak akan ada rasa apapun lagi. Hati nuraninya sudah mati. Sehingga, supaya iman tidak kandas, saran saya adalah rangkul, ciumi, dan cintai hati nurani yang murni. Poin yang kedua, hal yang sejalan dengan pertumbuhan iman kita adalah, mari sama-sama kita buka dalam Roma 10 ayat 14 dan 17. Poin kedua adalah pengenalan akan Tuhan. Nah, pengertian iman secara umum adalah kepercayaan di pikiran bahwa sebuah pernyataan tertentu itu bahwa sebuah pernyataan tertentu adalah benar. Itu. Dan mari sama-sama kita baca Roma 10 ayat 14 sampai 17. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Satu unsur pokok, satu unsur yang esensi, pokok, inti dari iman adalah pengetahuan. Waktu orang mendengarkan kabar, artinya mereka sedang diberikan informasi. Mereka diberi pengetahuan. Jadi kalau mereka tidak dapat pengetahuan, mereka tidak tahu bahwa itu kabar baik atau kabar buruk. Mereka tidak akan tahu Injil sama sekali. Nah, saat orang baru lahir dia mendapat informasi mengenai Tuhan Yesus. Dengan kuasa persuasif Tuhan dengan berbagai cara. Melalui orang, mimpi, penglihatan, peristiwa tertentu atau sebagainya. Dia mendengar mengenai Tuhan Yesus yang mengampuni dosa. Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Dan kemudian hidup yang kekal yang Tuhan Yesus janjikan bagi kehidupannya. Langsung imannya timbul. Dan kemudian mereka diselamatkan, lahir baru. Tetapi waktu setelah dia lahir baru, dia masih rohani, masih bayi rohani, masih perlu pertumbuhan iman. Karena suatu waktu nanti iman dia akan diuji. Makanya tidak heran orang-orang Kristen banyak yang iman mereka diuji dan kemudian mereka memilih meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah, untuk mencegah supaya dia tidak meninggalkan Tuhan Yesus, dia harus bertumbuh. Dia bukan hanya mendapat informasi, sekedar informasi atau pengetahuan sedikit sekelumit mengenai Tuhan Yesus, tetapi dia harus memasuki tahap berikutnya, yaitu pengetahuan yang bertumbuh. Yang saya sebut pengenalan akan Tuhan. Pengetahuan yang bertumbuh yaitu pengenalan akan Tuhan. Nah, kata pengenalan akan Tuhan di Alkitab erat hubungannya dengan keintiman suami istri. Sehingga pengenalan akan Tuhan haruslah melalui proses pertama, mengalami.
Pengenalan akan Tuhan artinya kita mengalami Tuhan. Yang kedua, menikmati. Kita menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan. Yang ketiga adalah kita memahami. Pemahaman lanjutan kita adalah apa kesukaan Tuhan, apa yang Tuhan tidak suka, kelebihannya Tuhan apa, kecenderungannya Tuhan seperti apa, hal-hal penting apa bagi Tuhan, dan sebagainya. Itu yang dinamai pengenalan akan Tuhan. Proses-proses itu harus kita lewati. Nah, dari sinilah banyak lahir mentalitas seorang martir. Orang-orang yang mati, yang rela mempertahankan imannya. Bagi martir, bagi mereka adalah mustahil menyangkal siapa yang mereka kenal. Mustahil menyangkal siapa yang mereka percaya dengan kehidupan mereka. Level yang mereka capai adalah mau ambil iman saya, ambil saja nyawa saya. Bertumbuh di dalam firman Tuhan artinya membaca, merenungkan, mempelajari dan lakukan firman Tuhan. Saya ulangi, bertumbuh dalam firman Tuhan artinya membaca, merenungkan, mempelajari dan melakukannya. Itu menghasilkan pertumbuhan iman. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada jalan pintas dan bukanlah proses yang mudah untuk mengalami pengenalan akan Tuhan. Oleh sebab itu, saran saya, mulailah akrabkan diri dengan firman Tuhan. Putuskan untuk mencintai. Haus dan lapar, itu perlu effort, perlu usaha untuk itu. Yang kedua, berusaha untuk berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Bukan berbicara kepada Tuhan saja, tetapi dengan Tuhan. Itu perlu dilatih, jadikan kebiasaan. Nah, di masa-masa sulit adalah mustahil bagi orang yang beriman untuk meninggalkan Tuhan. Karena masalah mereka atau kesulitan mereka itu pasti ada tanggal kadaluarsanya dan ada solusinya. Makanya mengucap syukur itu adalah tindakan otomatis yang tidak perlu pengajaran atau himbauan bagi orang-orang yang beriman. Poin yang pertama, hati nurani. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan. Poin yang ketiga adalah kedewasaan. Kedewasaan dan iman terus berjalan bersamaan sampai pada pencapaian terakhir daripada rancangan Tuhan. Mari sama-sama kita baca ayatnya. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus. Versi King James katakan for the perfecting of the saints. Jadi menyempurnakan orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak. Kata anak dipakai kata huios, anak dewasa, anak yang dewasa artinya yang karena dia mirip dengan bapaknya. Tentang anak bapa. Kemudian berikutnya kedewasaan penuh. Dalam King James katakan a perfect man. Artinya kedewasaan penuh artinya di King James mengatakan a perfect man artinya seorang manusia yang sempurna dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Nah, kata anak-anak yang dipakai adalah nepios. Nepios artinya bayi-bayi yang menyusu, belum bisa bicara. Implikasinya adalah orang Kristen yang masih bodoh, yang belum dewasa. Yang diombang-ambingkan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, kata dewasa, teleios, sama dengan matang, sama dengan sempurna, sama dengan lengkap, sama dengan utuh. Jadi pengertian di Alkitab di Perjanjian Baru mengatakan kata dewasa itu punya arti sama dengan matang, sama dengan sempurna, sama dengan lengkap, sama dengan utuh. Nah, orang dewasa rohani tidak akan tersesat dan tidak akan terombang-ambing imannya. Saya ulangi, orang yang dewasa rohaninya tidak akan bakalan tersesat atau terombang-ambing imannya. Kedewasaan kita itu akan terlihat sekali bagaimana kita bersikap. Nah, sikap kita itu akan menunjukkan level iman kita. Fokus iman kita bukanlah mujizat tetapi menjadi dewasa seperti Kristus.
Kedewasaan rohani tidaklah dicapai melalui banyaknya tahun kehidupan kita, tetapi oleh ketaatan akan kehendak Tuhan. Nah, taat akan kehendak Tuhan, itulah iman. Kedewasaan rohani diukur dalam kegigihan iman, bukanlah perilaku yang sempurna. Karena itu, karena kita memiliki tujuan hidup, maka di masa apapun, di musim apapun, di dalam kehidupan kita ini, marilah saya ajak Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus memutuskan untuk bertumbuh di dalam iman dengan menjaga kemurnian hati nurani kita, menjaga kesucian hati nurani kita. 2, mengejar pengenalan akan Tuhan, usaha yang keras. 3, beranjak menjadi pribadi yang dewasa, tinggalkan kekanak-kanakan, meranjak menjadi pria yang dewasa, manusia yang dewasa, yang penuh, sempurna, utuh, dan lengkap. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak, ini sudah selesai, dan saya ini memohon Roh Kudus, lanjutkan firman Tuhan ini, artikan, terjemahkan lagi bagi setiap pribadi yang mendengarkannya. Semoga kehidupan dirubah, banyak kehidupan dirubahkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Gerbangnya dengan pujian.
Shalom, keluarga GKS yang kukasihi. Saya Maria, beserta keluarga di Bekasi, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikanku kekuatan, ketabahan untuk menjalani hari demi hari di masa pandemi corona ini. Puji syukur kami sekeluarga sehat, baik, sangat baik. Walaupun di masa-masa sulit kami tetap bisa bertahan, bukan karena aku kuat, tapi karena memang Tuhan yang memberikanku kekuatan iman dalam menjalani hari demi hari di masa pandemi ini. Saya mau sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saya selama beberapa bulan di masa pandemi ini. Memang banyak sekali masalah yang saya hadapi dalam keluarga, pergumulan, kesedihan, kadang dengan masalah ekonomi, masalah dalam keluarga. Tapi saya selalu yakin kepada Tuhan bahwa kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Segala masalah, segala pergumulan yang kita hadapi, kita serahkan semua kepada Tuhan. Kemarin saya melihat baik kakak-kakak saya, adik-adik saya, di masa pandemi di dalam rumah, sering ribut tentang keuangan, tentang kesabaran. Tapi di sisi lain saya melihat Tuhan untuk mengajarkan untuk tidak bisa melihat dan merasa yakin bahwa kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Jujur, dulu-dulu saya selalu merindukan, saya ingin mempunyai mesbah dalam keluarga. Dan selama beberapa bulan ini saya di rumah, saya melihat keluarga saya. Saya selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau memulihkan keluarga saya dan saya mempunyai mesbah dalam keluarga. Banyak sekali kesedihan dan jujur kadang saya sering menangis melihat kakak-kakak saya, adik saya, dan keluarga saya. Tapi saya yakin dan saya percaya Tuhan selalu baik dan amat sangat baik. Tuhan pasti akan memulihkan keluarga saya. Walaupun terkadang saya merasa putus asa, tapi setelah setiap hari, setiap malam aku membaca Alkitab tentang firman-firman Tuhan, mungkin masalah yang sedang saya hadapi ini tidak adalah artinya dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita semua di kayu salib. Puji Tuhan, sekarang saya merasa memiliki keluarga di dalam gereja Kemuliaan Sion. Kita saling menguatkan, saling berpegang tangan dalam nama Tuhan. Kita saling memuliakan. Untuk itu, saya sangat berterima kasih telah diberi kesempatan untuk membuat kesaksian tentang Tuhan. Walaupun terkadang, jujur, saya merasa takut, malu, tapi di balik itu semua, saya pun juga merasa tidak ada yang harus kita lakukan. Kita merasa malu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih karena saya telah diberi kesempatan sore hari ini untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Shalom buat semuanya. Terima kasih buat Bu Seli, keluarga KKS semua. Terima kasih karena telah memberikan bimbingan untuk kami, untuk Maria sekeluarga, untuk Bu Mei, Pak Odik dan keluarga, dan seluruh keluarga GKS. Mudah-mudahan pandemi corona ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di Gereja Kemuliaan Sion. Kita saling menguatkan, saling berpegangan tangan, dan saling
mengimani bersama-sama tentang firman-firman Tuhan. Shalom buat semuanya, puji Tuhan, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita satu dalam doa. Hati kami menaikkan pujian syukur kepadamu Allah yang hidup, yang adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan pada siang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah online kami, Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami ini boleh jadi atas kehendak Tuhan dan semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, walaupun kami cuma lewat online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kuasa Tuhan menembus setiap waktu, sehingga Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online terus merasakan kasih Tuhan, terus merasakan urapan Tuhan, terus merasakan jamahan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar Tuhan, biarlah itu boleh tertanam di hati kami, di pikiran kami, dan itu boleh berakar kuat, tumbuh kuat Tuhan, dan berbuah-buah, menghasilkan buah-buah yang dinikmati orang-orang yang Engkau taruh di sisi kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami terus percaya kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa buat Bapak Stanley Tuhan, yang sudah menyampaikan firman. Biar Engkau berkati Pak Stanley dimanapun dia berada, berkati keluarganya, istri dan anak-anak mereka dia Tuhan, terus ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Engkau pakai Pak Stanley lebih lagi Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun dia ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin gereja kami, Gereja Kemuliaan Sion Sudirman, dari Bapak Gembala sidang kami yaitu Bapak Gunadi Subrata beserta Ibu Elizabeth, juga Ibu Gembala kami Ibu Seli Sorongan bersama Bapak Yantang Kilisan, dan juga Wakil Gembala kami Bapak Odi Tuyu Tuhan. Tuhan kami berdoa, kami membawa mereka di hadapan-Mu. Biarlah kasih setia-Mu terus Tuhan menutup bungkus kehidupan para pemimpin kami Tuhan, sehingga Engkau berikan mereka terus Tuhan urapan yang baru, berikan mereka kesatuan hati Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat menjadi berhasil. Setiap program dalam gereja kami, setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan yang diagungkan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pengerja yang ada Tuhan, semua kami Tuhan tidak ada yang terlewatkan. Biarlah kasih setia-Mu terus menyertai kehidupan kami. Engkau memperlengkapi kami Tuhan dalam pelayanan kami. Engkau tambah-tambahkan Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan, sehingga Tuhan apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami mau melakukan semua itu hanya untuk Tuhan, bukan buat manusia, tetapi untuk Tuhan yang luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk bangsa ini Tuhan. Kami ada di bangsa ini karena kami tahu, kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana bagi hidup kami ketika Engkau tempatkan kami buat Indonesia Tuhan. Kami berkati Indonesia Tuhan, kami katakan shalom buat bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan.
Biarlah Tuhan yang menyertai bangsa kami melewati masa-masa yang sulit ini, melewati pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan yang memampukan bagi para pemimpin kami, Bapak Jokowi beserta Maruf Amin, beserta para menteri yang ada, beserta TNI, Polri Tuhan, para relawan, tenaga medis Tuhan. Tuhan biarlah Engkau campur tangan Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh bekerja, mereka boleh Tuhan terus semangat Tuhan dalam mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa ini. Kami percaya masalah ini COVID-19 Tuhan, pandemi COVID-19 dan juga masalah keuangan negara kami. Kami percaya Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatunya, yang dapat menyelesaikannya dan dapat menyelesaikan dengan cara yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami hanya di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Semuanya Tuhan, segala sesuatunya Tuhan, kami tahu Tuhan gak pernah tinggalkan kami dan kami hanya mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam